Oke, teman-teman, pagi ini saya tidak mentraining Anda secara dasar. Saya anggap Anda sudah mengerti apa itu PPH, apa itu PSS, apa itu PCB, apa itu CCB, apa itu Pruwarisan, apa itu Prucinta, apa itu Lingtem. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana cara kita bisa jualan dengan gampang. Ya, at least kalaupun nggak jualan, ya kita dapat bisnisnya lah. Intinya kita di Prudential ini bukan menjadi pedagang asuransi, teman-teman ya. Sekali lagi, Anda di bisnis Prudential bukan untuk menjadi pedagang asuransi. Catat nih baik-baik. Anda di Prudential tujuannya adalah untuk berbisnis asuransi. Oke. Nah, ketika Anda hari ini menjual, ada dua hal yang Anda dapatkan. Yang pertama, income. Ya, jualan closing langsung dapat duit. Nah, itu income, ya, dapat duit langsung hari ini. Yang kedua, selain dapat duit, Anda juga dapat skill. Ya, kenapa penting sekali punya skill? Teman-teman, karena ini adalah tujuannya berbisnis, one day Anda akan menjadi leader, so Anda harus menguasai dong. Ya, saya dengar-dengar ya, kalau Anda mau beli franchise-nya McDonald gitu, kalau nggak salah saya pernah tahu ya, si bos yang mau beli McDonald ini pun, dia harus ngerti loh, cara ngelap meja, cara bersihin WC, dia harus tahu. Kenapa? Ya itu skill. Ya, itu yang harus dipunyai oleh seorang leader. So teman-teman, Anda hari ini jualan dapatnya dua, income dan skill. Tetapi ketika Anda merekrut, nah Anda nggak dapat income, Anda dapatnya adalah bisnis, yaitu future income. Bukan hari ini income-nya, tapi future. Nah pertanyaannya, future-mu itu kapan? Teman-teman, future-mu adalah 1 Januari 2022. Saya kembalikan ke Anda mau mengambil future itu atau Anda cuma mau ngintip kok. Woi, halo future, kapan-kapan ya ketemu lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Ya udah, terserah Anda. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke sesi cara menjual. Ya, nah teman-teman, saya lagi bayangin. Ya, bentar ini saya tarik ke atas. Nah, saya lagi bayangin ya. Ini ada sebuah rumah. Oke. Ya. Teman-teman, ini adalah kita. Ya, ini adalah kita. Gambar saya welek pol ya. Ya, maklum dulu waktu pelajaran Pak Tino Sidin saya nggak masuk ya. Jadi gambarnya jelek. Teman-teman, ketika Anda melihat ini, ya, Anda melihat kan? Nah, ini moto ya, teman-teman. Ini, bayangkan sendirilah. Katanya orang kalau hebat itu punya daya visualisasi yang hebat gitu. Ini saya lagi bayangkan Tom Cruise loh. Jadi ini yang saya gambar ganteng pol. Teman-teman, di dalam rumah ini pasti ada papa, mungkin istri sama anaknya gitu ya. Gambar saya keren banget gini. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa di dalam rumah itu minimal pasti terdiri dari 3 orang. Ada yang berstatus papa, ada yang berstatus mama, ada yang berstatus anak. Ini pasti minimal ya. Kalau belum punya anak ya anaknya Anda hilangin dulu ya. Nah, di satu sisi Anda juga sudah belajar di training-training sebelumnya bahwa manfaat asuransi ya, kalau kita bicara tentang teknik bicara prospecting itu kan ada REMS ya. R adalah review policy, E adalah edukasi, M adalah bikin masalah, S adalah kasih solusi. Teman-teman percayalah, Anda harus ikuti pola bicara urut REMS ini baru Anda bisa closing. Kalau Anda lompat-lompat, Anda nggak akan pernah closing. Jadi mulai sekarang patuhilah ajaran ini ya, teori ini pasti benar. Nah, teman-teman, R ini apa? Ini yang paling penting. R adalah review policy. Teman-teman, Anda tahu bahwa di lapangan orang itu sudah punya polis. Ya. Dan kebanyakan ya, orang punya polis itu berpikirnya gini, aduh, bayari rek, kesel bayari, betul? Mereka selalu berpikir polis itu sebagai sebuah biaya. Semakin banyak polis, semakin banyak biaya. Tambah kesel, tambah jengkel. Betul nggak? Tetapi lucu, begitu ada kejadian, misalkan masuk rumah sakit patah tulang, misalkan masuk rumah sakit demam berdarah, kena COVID, pertanyaan pertama apa? Lu udah punya hospital nggak yang on bill? Bencek no ya. Satu sisi dia premi cuma bayar berapa sih? Saya mau tanya untuk PPH, gopek. 1 juta, 2 juta. Teman-teman sekali sakit berapa ratus juta? Benar nggak?
So ketika bayar ngomongnya, aduh polis gue udah banyak, aduh biayanya jengkelin, betul? Tapi begitu sakit, lu udah punya hospital yang on bill nggak? Yang black card itu loh, yang kartu ajaib. Pas ada musibah nomor satu yang dicari, betul? Belum lagi pas misalkan nih suami meninggal dunia, pas lagi berduka, teman-temannya ngerangkul dia peluk-peluk, yang sabar ya sis, tabah ya, dikuatkan ya, ya memanglah rumah rumah di surga udah jadi, pokoknya kasih motivasi gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Tapi ngomong-ngomong suami lu ngasih lu warisan banyak kan? Ngomong-ngomong, tapi suami lu punya polis kan? Teman-teman coba lihat. Di satu sisi tadi di awal ngomong kayak gitu, tapi saben kali ada ujung musibah, setiap kali mesti polis itu sebagai solusi gitu loh. Lucu nggak sih? Nah ini Anda harus tahu gitu loh. Saya sengaja drama ini supaya Anda paham. So teman-teman, problem pertama yang terjadi di lapangan adalah bagaimana orang-orang menyikapi sebuah polis sebagai sebuah biaya. Ketika seorang istri mengerti bahwa ketika suami itu membeli polis yang banyak, besok-besok yang paling diuntungkan itu siapa sih? Ya dialah, si istri lah. Sama anak-anaknya lah, bener nggak? Dan teman-teman, sorry to say, ini bad news buat kita semua. Tuhan menciptakan kita bisa lahir di dunia, itu sudah satu paket dengan kematian. Ketika orang lahir, dia juga pasti meninggal dunia. Cuman kita nggak tahu kapan kita harus meninggal dunia. Dan lebih parah lagi, kita nggak tahu gimana caranya meninggal dunia. Tetapi menurut statistik, 9 dari 10 manusia di dunia sebelum dipanggil Tuhan akan melalui kondisi kritis. Oke, so teman-teman dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang kita jual, apa yang mereka beli, itu sesuatu kepastian. Yang jatuh temponya nggak tahu, bisa jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Kalau terjadi jangka pendek, kita merasa untung tapi kita sedih dong, ngapain klaim duluan, betul? Tapi ketika kita sehat terus, nggak klaim-klaim, so jangan ngomong rugi punya polis. Nah kalau Anda merasa rugi punya polis, doa aja, Tuhan saya mau ngincipi klaim Tuhan, tolong Tuhan cabut nyawa saya. Masa mau kayak gitu? Tuhan saya mau ngincipi polis Tuhan biar cuan, kasih saya jantung kanker stroke. Nggak mungkin dong, bener nggak? Nah so teman-teman, tujuan dari review polis adalah orang diberitahu, lu punya manfaat itu apa aja. Dan kita udah belajar di training sebelumnya, manfaat itu ada 5. Ya, ada manfaat meninggal, ada manfaat critical illness, ada manfaat hospital, ada manfaat cacat total tetap, ada manfaat bebas premi. Teman-teman, tidak ada manfaat yang ke-6, pasti cuma 5 aja. Nah, Anda juga sudah belajar masing-masing item ini apa aja, kegunaannya, kapan bisa klaimnya, dan lain-lain. Ya, saya cuma mau ngingetin bagaimana cara Anda mereview polis aja. Caranya gini, Anda ketemu orang, Anda mau ice breaking cara apapun, mau ngomongin basket dulu kek, mau ngomongin ibadah dulu kek, mau ngomongin cewek kek, mau ngomongin cowok kek, terserah. Ya, tetapi beberapa menit kemudian, nih hafalin ya, kalimat untuk menjembatani adalah, ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Yuk dihafal ya. Ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Supaya Anda hafal, silakan diketik di chat. Ya, ketikkan di chat supaya Anda hafal. Oke, ngomong-ngomong, lu sudah punya berapa polis? Ayo di chat supaya Anda hafal. Kalau Anda cuma dengerin aja nggak ngetik, Anda nggak akan hafal. Yuk, saya tunggu chat semua. Ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Yuk, ketik yuk. Ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Ayo, saya tunggu. Anda konsen, fokus ke saya, ikuti saran saya. Ice breaking apapun, nggak masalah, mau ngomongin basket, ngomongin bola, ngomongin cewek, ngomongin cowok, hobi, terserah, mau ngerasani, mau kepo, terserah. Pokoknya jangan lama-lama, setelah itu masuknya, bro, sis, ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Oke ya. Nah teman-teman, saya yakin Anda dapat 2 jawaban. Jawaban pertama nggak punya polis, jawaban kedua, dia punya polis. Oke. Nah kalau jawabannya nggak punya polis, teman-teman, Anda mesti ekspresi kaget. Tapi serius loh, zaman sekarang nggak punya polis, saya kaget beneran. Kenapa? Karena nggak masuk akal gitu loh. Teman-teman bayangkan, orang nggak terlalu kaya aja, tinggal di gang, naik sepeda motor aja harus dituntun. Saya yakin dia punya polis loh. Kenapa? Minimal BPJS. Mungkin dia punya dari perusahaan asuransi yang mainnya di kelas bawah. Mungkin dia pernah beli karena sungkan ditawari Pak RT. Mungkin dia pernah beli gara-gara ditawari tetangga kanan. Teman-teman, orang seperti itu ada bisa punya polis. So bayangin Anda ketemu orang yang
Jelas-jelas Anda pikir punya duit banyak, ternyata dia nggak punya polis. Teman-teman kalau jawabannya seperti itu, Anda jangan kesusu kemana-mana. Ingat ya, R ini masih lama, Anda beresin dulu. Anda mungkin kagetnya gini, hah? Lu yang benar? Lu nggak punya polis? Lu orang pertama kali lo yang aku datengin dan lu berkata nggak punya polis. Karena rata-rata orang punya 10, punya 12, punya 8. Lu kok bisa nggak punya, bro? Teman-teman, beresi dulu problem dia. Apa masalah dia? Pasti cuma 3. Anda coba raba-raba yang mana yang jadi problem. Yang pertama, masalah kecewa nilai tunai. Jadi mungkin dia dengar dari orang, ya, atau dia pernah punya unit link terus kecewa dan ditutup. Kecewa nilai tunai. Ya, kalau dia kecewa nilai tunai, beresinya gimana? Nah, Anda nanti bisa lihat di video YouTube saya yang lain. Kalau mau nanti bisa japri saya kasih. Ya, nanti kalau ada waktu saya jelasin lah ya soal nilai tunai itu gimana. Tapi di balik kecewa nilai tunai ini, Anda punya opportunity malahan apa? Hari ini kita memang sudah nggak main unit link. Lu bisa ngomong gitu kan? Ini ada produk yang cocok buat lu, yaitu produk tradisional. Karena nilai tunainya dijamin. Semuanya serba pasti. Bukan lagi kemungkinan. Nggak ada lagi reksadana. Karena semuanya pasti. Yang pertama. Yang kedua, orang kecewa sama agen, teman-teman. Nah, orang kecewa sama agen ini mungkin dia ketipu lah, mungkin treatmentnya kasar lah, nggak enak gitu loh. Nah, gimana cara beresnya? Gampang. Ini kan cuma oknum. Kalau kita bicara oknum, nggak usah ngomong prudensial. Anda mau bisnis apapun, kalau ketemu oknum nggak benar, ya kecewa. Betul? Mungkin cara handlingnya simple. Anda cukup ngomong gini, bro, makanya lu kalau ikut polis, lu mesti pilih orang, bro. Orang yang memang serius konsen di bisnis ini. Contohnya ya kayak orang yang di depan lu ini. Anda sekalian jual diri dong, benar nggak? Yang ketiga adalah kecewa dengan klaim. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong kecewa dengan klaim, di kelas training udah diajarkan bahwa benar banget semua asuransi pasti ada kejadian klaim tidak dibayar. Pasti, saya berani jamin. Nggak usah prudensial, Manulife, Sequis, AIA, Allianz, Generali, Anda sebutlah semua perusahaan asuransi di seluruh dunia, nggak usah ngomong Indonesia, di seluruh dunia, pasti ada kejadian klaim tidak terbayarkan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di statistik, berapakah jumlah klaim dibayar dengan klaim tidak dibayar? Teman-teman mungkin perbandingannya adalah 99% dibayar, 1% gagal bayar. Cuman bedanya yang 99% nggak keluar-keluar gitu loh. Yang 99% nggak perlu sampai nulis-nulis di story, di surat pembaca, nggak perlu gitu loh. Ya, dia nggak bakalan di mall ketemu orang, lu tahu nggak, gue ikut Prudential kebayar loh, lu mesti ikut. Nggak bakalan. Tetapi orang 1% yang gagal dibayar, waduh, jalan di pasar ketemu orang, lu tahu Prudential nggak, lu tahu AIA nggak, lu tahu Sequis nggak, lu tahu Generali nggak, hati-hati loh. Teman-teman tahu nggak? Orang yang kecewa pasti ngomel di mana-mana. Nah, yang harus Anda beresi adalah Anda kuasai dong gimana cara supaya klaim itu terbayar. Ya, atau Anda selidiki, kenapa ya kok ada kasus klaim tidak terbayar? Ada 3 penyebab klaim tidak dibayar. Yang pertama, polis statusnya lapse. Yang kedua, misproduct, artinya dia tidak mengikuti aturan produk. Contoh misalkan 18 penyakit untuk PPH ada yang masa tunggu setahun. Kanker masa tunggu 3 bulan. Ini kan harus diketahui. Yang ketiga adalah pre-existing condition, yaitu kondisi yang sudah ada di masa lalu, dia lupa cerita kek atau sengaja disembunyikan kek, kemudian waktu ngeklaim, dokter waktu ngisi data, dokternya nulis. Contoh, saya dulu waktu SMA, saya pernah sakit wasir, saya pergi ke dokter Ivan. Kemarin saya baru beli polis sama agent 5 tahun yang lalu. Ya, saya ditanyain, Pak Wibi pernah masuk rumah sakit? Enggak pernah. Ya, saya memang enggak pernah masuk rumah sakit gitu. Pak Wibi dari ujung rambut sampai ujung kaki pernah ada yang bermasalah enggak organ-organ tubuh? Saya jawab, enggak ada. Wah, berarti sehat. Tidak. Semua sehat. Teman-teman, 5 tahun kemudian saya ngeklaim di dokter, saya ngeklaim hasil saya di rumah sakit. Kebetulan dokter langganan saya, dokter Ivan, saya gunakan. Nah, dokter Ivan waktu ngisi surat keterangan dokter ada pertanyaan begini. Apa penyakitnya wasir, apa penyebabnya gitu kan, misalkan makan lombok gitu, terus ditanyai kapan pertama kali terdiagnosa ini, ditulis sama dokter Ivan tahun 1997. Teman-teman, Prudential bingung, ini orang ikut tahun 2018 ngomongnya nggak ada sakit, tapi dokter ngomong sama di surat ini 1997 pernah wasir, sekarang klaim wasirnya nggak kebayar teman-teman. Nah itu contoh ya. Nah kita sudah balik ya sekarang ke R ini paling lama emang. Oke, itu kalau ketemu orang nggak punya polis. Tapi lebih banyak Anda akan ketemu orang ngomong gini, aduh, lu mau nawarin asuransi. Oh, lu sekarang di asuransi. Pokoknya sesuatu yang negatif gitu loh. Teman-teman, Anda santai aja gitu loh.
Ya, ada simpel aja ngomong gini loh. Kalau dia bisa punya polis 12, berarti kan dari dulu pernah beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, beli 5, beli 6, beli 7. So pede gitu loh. Jangan terus tambah down. Aduh, udah punya 12 gimana bisa jualan? Orang ngomong punya 8 pun, Anda mesti pede. Orang pernah beli dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Benar nggak? So Anda harus bisa jualan ke 9 gitu. Ya, ini motivasi buat diri Anda. Nah, teman-teman, kalau dia ngomong kayak gitu, kita ngomong gini. Begitu dia kasih tameng, dia nggak mau beli. Anda ngomong kayak gini, bro, gua janji nggak bakalan nawarin lu apa-apa. Gua ketemu lu bukan untuk jualan. Ayo ketik. Kalau Anda ketemu defensif yang begitu ngomong, lu mau nawarin asuransi, itu ya, Anda langsung ngomong, bro, aku bukan mau nawarin lu, aku nggak jualan sama lu. Ayo ketik, aku bukan mau nawari, aku nggak jualan sama lu. Pokoknya lu pasang defensif, gua bukan mau nawarin lu, gua nggak jualan. Ayo, kalau ketemu yang defensif, Anda langsung ngomong gitu. Gua janji nggak bakalan nawarin lu. Gua janji nggak bakalan jualan sama lu. Ayo, tulis. Ayo, yang memang dengerin saya, Anda fokus di training ini, ikuti saran saya. Ayo, Anda chat. Anda tulis, bro, aku nggak nawarin lu. Aku janji nggak mungkin jualan sama lu. Pokoknya sesuatu yang seperti itu. Ya, ayo, yang lain mana ini? Nggak ngetik-ngetik ini. Ya, ingat ya, kalau dia terlihat defensif seperti itu, Anda langsung ngomong seperti itu. Nah, teman-teman, gimana caranya bisa bikin orang mau direview? Anda cukup ngomong gini loh. Van, misalkan namanya Ivan. Van, lu ingat nggak isi polis lu apa? Lu ingat nggak isi detail value dari polis yang lu beli? Ada 2 ya. Ayo ditulis lagi, ada 2 nih. Lu ingat nggak isi polismu? 1. Yang kedua, lu ingat nggak isi detail value dari polis lu? 2. Ayo ditulis. Lu ingat nggak isi polismu? Ya, lu ingat nggak isi polismu? Yang kedua, lu ingat nggak detail value dari polis yang lu beli? 2 hal. Yuk tulis supaya Anda biasa. Lu ingat nggak isi polismu? Yang kedua, lu ingat nggak isi detail value? Ya, yang pertama isi polis, yang kedua value dari polis yang lu beli. Oke? Nah, teman-teman, saya berani taruhan semua orang pasti akan berkata lupa, nggak tahu, nggak ingat. Yang urus bojoku, yang ngurus suamiku, yang ngurus istriku. Teman-teman, percaya saya, kita confirm ke suaminya, ke istrinya pun, suami istri pun akan berkata, nggak tahu, ditaruh brankas, nggak tahu, polisnya di mana aja, gue nggak tahu, nggak ingat. Teman-teman, percaya saya. So, teman-teman, sampai di sini, Anda masuk lagi ke level berikutnya, supaya dia mau direview. Kita ngomong gini, bro, lu pernah dengar nggak orang kecewa sama asuransi? Lu pernah dengar nggak orang ribut sama asuransi? Lu pernah dengar nggak orang ribut sama asuransi? Lu pernah dengar nggak orang tengkar sama asuransi? Teman-teman, di saat itulah Anda masuk. Lu tahu kenapa itu terjadi? Karena orang kayak lu. Lu punya polis tapi nggak tahu isinya. Lu punya polis tapi nggak tahu detail value-nya. Terus gimana lu mau ngeklaim? Terus gimana lu mau pas klaim lu puas gitu loh. Pas lu ntar klaim lu ngomong, aduh, kok cuma segini ya? Gila, bayar segitu cuma dapat segini. Teman-teman tulis. Kalau lu nggak tahu isinya, kalau lu nggak tahu detailnya, gimana lu mau klaim? Tulis, ayo biasakan. Ini kalimat-kalimat baru yang Anda nggak pernah mengatakan di level review, padahal ini paling penting kuncinya. Ayo tulis. Kalau lu nggak tahu manfaatnya, kalau lu nggak tahu isi detail value polismu, gimana lu mau klaim? Oke, jelas ya? Ayo tulis, ayo semangat, tulis, fokus. Ayo, ini kita membiasakan R-nya kalau nggak benar, Anda nggak bisa closing, teman-teman. Nggak ada R, nggak ada closing. Percaya saya, nggak ada R, nggak ada closing. Ya, ayo tulis lagi, yang belum nulis nih. Kalau lu nggak tahu isi polis lu, kalau lu nggak tahu detail value polis lu, gimana lu mau klaim? Anggap ya. Terus penutupnya Anda balik lagi. Wes bro, keluarin polis lu. Gua bantu review, setelah itu selesai. Gua janji nggak akan jualan sama lu. Gua janji nggak akan nawari lu. Nangkep ya sampai sini. So teman-teman percaya saya, orang itu sebenarnya nggak mau direview karena takut di closing.
Tetapi Anda sengaja mengatakan ketika Anda menangkap sinyal dia defensif, Anda sengaja mengatakan, gua nggak akan nawarin lu. Saya nggak akan jualan sama lu. Saya nggak akan nawarin lu apa-apa. Nangkep ya? Tapi kalau dia nggak ada defensif, Anda nggak perlu ngomongin ini. Gitu loh. Singkat cerita, Anda berhasil untuk review polis. Oke, sekarang kita tinggal tulis ini seperti ini. Paham ya? Nah, jadi Anda bikin kertas putih, nama dia misalkan Ali. Ya udah Anda tulis Ali. Nah, Anda tulis tuh dari 8 polis itu jumlah meninggalnya berapa. Ko Wibi gimana cara saya mendeteksi bahwa itu UP jiwa? Teman-teman di dalam semua polis asuransi, Anda cek dari halaman 1 sampai halaman 5, Anda pasti ketemu yang namanya ringkasan polis. Nah, Anda cek dari paling atas baca, begitu ketemu tulisan uang pertanggungan, itu pasti jiwa. Anda tulis di sini misalkan 1 miliar, jumlah dari 8 polis. Kemudian Anda turun lagi setelah itu cari tulisan critical illness atau crisis cover. Tidak mungkin pakai bahasa yang lain. CI, critical illness, bahasanya cuma 2. Crisis cover atau critical illness. Anda tulis di sini misalkan 400 juta. Anda cek lagi hospital, caranya gimana? Pasti ada tulisan plan. Plan A, plan B, plan gold, plan silver, pokoknya judulnya ada nama plan. Nah, begitu Anda ketemu judul plan, itu adalah hospital. Anda tinggal cek ini on bill apa enggak. Nah, gimana cara ngeceknya? Begitu Anda lihat di ringkasan polis ada plan A gitu misalkan ya, Anda terus masuk di buku polisnya di bagian tengah. Coba cari tulisan hospital plan A, itu isinya apa? Kita cuma mau ngecek on bill apa enggak, itu aja. Oke, nah cacat total tetap, cara ngeceknya gimana? Anda cari tulisan disability. Kalau Anda ketemu disability, yaitu cacat total tetap. Ingat, cacat total tetap itu nggak gampang klaimnya, harus 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Atau 1+1, benar ya? So nggak gampang. Misalkan tertulis 300. Bebas premi tulisannya payer atau waiver. Ya, nah bebas premi ini kalau di asuransi lain mereka akan dibebaskan preminya ketika mengalami cacat total tetap atau meninggal, langsung buyar gitu loh. Ya, sorry bukan meninggal, cacat total tetap kemudian dia nggak perlu bayar premi lagi. Sorry saya ralat. Ya, tapi kalau di prudensial bebas preminya adalah dia bisa karena karena kondisi kritis atau cacat total tetap. Ya, jadi tinggal ada apa enggak. Teman-teman, nomor 4 dan nomor 5 ini nggak perlu lagi dibahas lah. Ya, zaman sekarang kita udah nggak bahas ini. Saya nggak akan detail tentang kenapa enggak ya. Kalau mau nanti di training yang lain, karena saya mau menghemat waktu. Kita nggak bahas untuk yang poin 4 dan nomor 5. Kita bahas 1, 2, 3. Teman-teman, yang saya tulis ini kalau Anda baca di ringkasan polis, biasanya urutannya memang seperti ini. Yang pertama kelihatan UP jiwa dulu, kemudian kelihatan critical illness dulu, kemudian baru kelihatan hospitalnya. Oke ya, R ini teman-teman tujuannya adalah Anda menelanjangin calon nasabah Anda. Kalau nasabah Anda tidak telanjang, dia nggak ngerti apa yang dia punyai, dia nggak ngerti apa yang terjadi di polis dia. Nah, setelah Anda telanjangin, Anda masuk ke E, edukasi. Contoh, edukasi ya, contoh nih. Saya edukasi. Oke, Ko Ivan, ini polis-polisnya udah saya review ya, Ko, udah saya rangkum. Jadi ceritanya gini, Ko. Lu ini punya UP jiwa 1 miliar. Koko tahu kan, Ko, UP jiwa itu gunanya buat apa? Menurut Koko, UP jiwa buat apa, Ko? Lu boleh tanya. Mungkin dia akan jawab, ya tunggu aku mati baru keluar, ya buat warisan gitu-gitu kan. Teman-teman, Anda mesti menyesuaikan kondisi orang yang kamu ajak ngomong ini siapa. Ya, saya kasih contohnya gini loh. Anggap saya pilih jadi 2 ya. Yang satu orang kaya, yang satu orang sedang. Oke ya, saya nggak ngomong yang melarat ya. Melarat nggak mungkin di prospek gitu loh. Anda ketemu orang pasti orang berduit kan. Pilihannya cuma orang kaya, ya kaya atau orang sedang, gitu ya. Nah teman-teman, kalau orang kaya biasanya cirinya apa? 1, dia punya properti banyak, gitu kan? Benar ya, asetnya banyak gitu loh. Terus yang kedua apa? Orang kaya ini biasanya kepingin warisan besar. Ya. So 2 ini Anda mesti perhatikan ada hubungannya dengan SPT. Ya. SPT hubungannya dengan apa? Tax saving. Anda harus ingat bahwa SPT ini ujung-ujungnya nanti 7-10% akan menjadi beban buat si istri atau si anak ketika si pemilik SPT ini meninggal. Kan mereka harus balik nama, BPATB, biaya notaris. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika Pak Ali meninggal dunia, seluruh harta atas nama dia itu tidak sekonyong-konyong pindah ke istrinya loh. Istri atau anak yang ditunjuk memerlukan dana cash 7-10%. Ya, untuk balik nama. Loh, terus gimana kalau nggak ada? Ya, lu harus hutang, lu harus jual.
nggak bisa lu balik nama. Itu memang terjadi seperti itu. Nah, kalau orang sedang-sedang gimana? Biasanya properti nggak terlalu banyak gitu loh. Ya, tapi mereka tetap butuh warisan. Nah, maksud saya membedakan ini adalah kalau Anda kebetulan ketemu orang yang Anda ajak ngomong itu orang kaya. Teman-teman ketika dia ngomongin warisan, Anda langsung cut dulu. Oh, boro-boro ngomongin warisan, Bu. Lu hari ini punya harta, itu sudah jadi beban loh buat istri anak lu. Karena 7-10% mereka butuh uang tunai untuk balik nama semua harta yang atas nama lu. Nah, itu maksud saya. Ya, tapi kalau Anda ketemu orang yang sedang, Anda nggak perlu ngomongin ini lah. Karena harta dia juga nggak terlalu banyak kan. Nah, Anda tinggal ngomongin warisan. Nah, kalau bicara warisan sebenarnya poinnya di mana sih? Teman-teman, saya kasih Anda ilustrasinya begini loh. Anda coba bayangin kalimat ini pelan-pelan ya. Mungkin kita nggak menyadari. Karena kita belum ngalami. Teman-teman bayangin, ketika Pak Ali meninggal dunia, ya, Anda pasti pernah nonton film Ghost, filmnya Patrick Swayze sama Demi Moore. Di situ diceritakan ketika Patrick Swayze itu meninggal, ya, ternyata dia gentayangan gitu, bisa ngelihat apa yang terjadi di istrinya. Saya cuma kepingin Anda bayangin ini, karena saya ingin Anda punya rasa empati yang begitu besar, karena begitu empatimu besar, Anda akan jago jualan. Kuncinya jualan itu di empati. Ya, bukan di presentasi, tapi di empati. Teman-teman bayangin, orang yang Anda ajak ngomong, ini punya istri ibu rumah tangga, punya anak 5, gitu ya, atau mungkin 3 lah ya. Coba Anda bayangkan kalau tiba-tiba Pak Ali ini gone. Pak Ali ini die, meninggal. Coba Anda bayangkan apa yang terjadi di rumah ini. Itu yang harus Anda bayangkan dulu. Coba bayangkan, coba Anda lihat situasi rumah tangga ini. Begitu dominannya Pak Ali, begitu luar biasanya Pak Ali punya income, ya anak bisa kemana-mana, beli tinggal belanja, tinggal beli tinggal bayar, nggak perlu bingung-bingung. Coba bayangkan kalau Pak Ali itu tiba-tiba nggak ada. Dan satu pertanyaan penting, ini loh penting. Orang itu ada 2 kriteria, aktif income atau pasif income. Ini harus Anda perhatikan. Aktif income artinya orang ini bekerja dengan tenaganya, dengan waktunya, dapat duit. Kalau dia nggak kerja 3 bulan, nggak kerja 3 tahun, duit nggak masuk. Contoh adalah dia karyawan. Contoh adalah dia pemilik toko jaga sendiri. Ya, contoh dia wira swasta buka depot, buka apapun lah. Tapi kerja buka jaga sendiri gitu. Teman-teman, atau kelilingan, salesman, itu aktif income. So orang-orang ini kalau sampai nggak ada, income juga nggak masuk. Betul ya? Beda sama yang pasif income. Nah, kalau orang udah pasif income, teman-teman, aduh jaminan, ini super rich. Betul nggak sih? Kalau Anda ketemu orang sudah pasif income, berarti udah kaya. Kalau udah kaya, berarti Anda ketika ngomongin soal jiwa, Anda udah nggak ngomongin warisan dulu. Anda ngomongin dulu dari 7-10% untuk SPT-nya. Itu penting banget loh. Karena saya yakin dia duitnya banyak. Ya, hartanya banyak. Orang duit banyak nggak mungkin nyimpen dalam uang terus, teman-teman. Lebih banyak pasti ke hal-hal yang lebih dianggap akan bertumbuh dengan cepat di masa-masa mendatang. Ya, salah satunya properti. Ya, oke. Critical illness. Critical illness Anda tinggal ngomong kayak gini loh. Saya kasih info ya. Berdasarkan data dari WHO, 9 dari 10 manusia di dunia sebelum meninggal itu mengalami kondisi kritis seperti jantung, kanker, stroke. Kemudian disupport dengan data dari Profesor Dr. Marius Barnard yang mengatakan bahwa ternyata tubuh kita itu memproduksi 2 hal, 1 sel, 1 pembuluh darah. Ya, yang sel kita memproduksi kanker, pembuluh darah kita memproduksi etioklorosis. Ya, etioklorosis ini menyebabkan orang kena serangan jantung dan stroke. Kanker itu 1 dari 3, katanya si Profesor Dr. Marius Barnard. Jantung 1 dari 4, stroke 8 dari 100. Ini yang ngomong adalah Marius Barnard, bukan saya. So dari sini kita mau negesin ke si nasabah ini bahwa ternyata resiko critical illness itu sangat besar. Nah teman-teman coba perhatikan, nasabah yang kamu ajak ngomong ini aktif income atau pasif income. Kalau dia pasif income, nggak usah terlalu lama di sini. Karena dia nggak terlalu butuh-butuh juga. Ya, pasif income loh teman-teman, bayangin pasif income itu nggak ngapa-ngapain, duit datang gitu loh. Jadi sebenarnya dia nggak butuh critical illness kan, selama sudah punya hospital on bill.
Ya. Nah, kemudian kalau kita ketemu yang aktif income, Anda harus lama-lama di sini dulu. Aktif income itu kebanyakan orang aktif income itu kan suka cicilan karena dia nggak bisa beli langsung kan. Beli rumah nyicil, beli tanah nyicil, beli apartemen nyicil, betul? Apapun nyicil, beli mobil ya nyicil. So teman-teman bayangin, Anda bisa ngobok-ngobok si nasabah ini waktu di critical illness dengan kalimat apa? Ya, dengan mengingatkan dia betapa banyaknya cicilan dia. Oke? Nah, kemudian Anda masuk di masalah. Teman-teman, bikin masalah ini paling gampang. Anda tinggal melakukan teknik asking. Ya, asking ini tentu didasari emosi yang namanya cinta. Ya, Anda perhatikan di rumah ini ada siapa? Oke, Anda perhatikan di rumah ini ada siapa? Disitulah Anda bisa tujukan cinta ini ke sini. Ya, contoh, rata-rata kebanyakan orang calon nasabah itu aktif income sih. Pasif income Anda jarang lah. Anda kalau ketemu orang pasif income, Anda pasti closingannya jiwa. Tapi jiwanya gede banget, 20M, 30M, pasti kayak gitu. Tapi selama Anda nggak ketemu orang pasif income, Anda bisa jualan ketiga-tiganya ini. Ya, nah teman-teman pada akhirnya kita tahu dulu bahwa seorang papa itu butuh manfaat jiwa, critical illness, dan hospital. Orang mama kalau dia cuma ibu rumah tangga, dia hanya butuh hospital on bill. Ya, dia sebenarnya nggak terlalu butuh untuk meninggal dapat warisan berapa anaknya, karena sebenarnya UP jiwa itu berguna ketika gini loh, orang ini sudah nggak ada lagi, terus duitnya ini siapa yang ngasih gitu loh. Nah, buku polis lah yang akan memberikan gitu. Tapi kalau si mama ini memang aslinya ibu rumah tangga kan ya memang nggak butuh. Nah, anak juga sama. Ini saya ngasih judul prioritas dalam membeli. Ya, karena judulnya aja prioritas, berarti sesuatu yang urgent harus dibeli gitu. So saya nggak nulis di sini karena bagi saya ini tidak prioritas. Yang saya kasih conteng ini belum prioritas. Tetapi 5 hal ini adalah prioritas yang harus dibeli. Begitu Anda nggak beli ini salah satu, pas musibahnya di titik itu, wah konyol. Pasti keuangan jadi kacau. Teman-teman, teknik asking yang Anda bisa lakukan itu cuman kayak gini loh. Ya, dihafal ya, ingat nih. Misalkan saya mau ganggu dia di hospitalnya, kan belum on bill. Ya, saya cuma nanya gini, kok menurutmu zaman sekarang kalau orang masuk rumah sakit mahal sama murah? Terus biar dia jawab, dia pasti jawab mahal. Mahal itu versimu seberapa kok? Belasan juta, puluhan juta, apa ratusan juta? Teman-teman, asking itu seperti itu. Jadi jangan Anda bikin statement. Contoh yang sering Anda lakukan gini. Ini contoh yang salah ya. Oh, lu tahu nggak kok? Zaman sekarang rumah sakit mahal loh. Kita sekali masuk rumah sakit habisnya bisa ratusan juta loh kok. Ini statement. Biasakan kalau sudah mulai masuk di M selalu asking. Kok menurut lu zaman sekarang masuk rumah sakit mahal apa murah? Orang pasti jawab mahal teman-teman. Anda mengarahkan. Asking tujuannya adalah Anda memenangkan komunikasi ini. Karena Anda selalu mengarahkan dia ke tempat yang Anda tahu jawabannya apa. So menurutmu, kok, lu, istri lu sama anak lu butuh nggak manfaat hospital on bill? Teman-teman, Anda harus lihat ekspresi calon nasabah. Ketika calon nasabah itu mengamini apa yang lu ngomong, tetapi ada keraguan, ingat yang bikin orang ragu itu sebenarnya budget. Betul nggak? So teman-teman, ketika Anda melihat ekspresi itu, Anda harus selalu berkata murah-murah. Murah-murah, lu ntar lihat, murah-murah. Itu caranya. Murah-murah, lu ntar lihat, murah. Itu caranya. Ya. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya, cara mendeskripsikan bahwa ini beneran murah. Nih, saya kasih Anda satu contoh. Pernah terjadi di saya. Nasabah usia 48. Oke. Dia beli bronze A, ya. Saya cover sampai usia 65. Oke. Preminya 1,5 juta per bulan, alias 18 juta per tahun. Waktu saya mau closing, dia berkata sama saya, aduh, cek larang yo, 1,5 juta, gitu. Maklum, orang nggak punya beli polis. Begitu dapat 1,5 dia mikir. Teman-teman sekali lagi ya, mindset orang itu ketika nggak berani keluar duit buat polis, otaknya itu pasti ngeresponnya ini biaya. Ini biaya. Makanya nggak mau. Coba sekarang saya tanya, ayo lu beli rumah, apartemen, cicilan 1,5 juta. Hah? Murah ya? Langsung beli, betul? Karena aset
kabeh do mau murah. Karena biaya masih 300.000 jadi mahal. Betul nggak? Nah, saya bikin dia bisa closing caranya gimana? Gampang teman-teman, saya cuma ngomong gini. C, lu keluar duit 18 juta. Saya anggap 20 tahun lu bakalan bayar. Berarti lu keluar duit 360 juta. Terus saya cuma tanya gini sama dia. Coba lu sekarang bayangin. Nih, cara saya perhatiin. Coba lu bayangin. Lu hari ini umur 48. Sampai 65, coba lu bayangin dulu. Umur 48 sampai 65. Bukan usia muda loh. Saya sengaja bermain di sini, teman-teman. Saya mainkan ininya, feel-nya, emosinya. Lu bayangin dari 48 sampai 65. Kalau sampai ada kejadian masuk rumah sakit, menurut lu bisa total habisin 360 atau nggak sampai 360? Dia belum jawab, saya langsung bantu jawab. Kalau lu yakin nggak mungkin lebih dari 360 juta dari 48 sampai 65 kalau lu masuk rumah sakit, lu nggak usah beli. Langsung saya gituin, lu nggak usah beli. Tapi kalau lu hari ini mikir, lu yakin dari 48 sampai 65 masuk rumah sakit pasti lebih dari 360 juta. Cepat lu tanda tangan. Karena semua manfaat ada masa tunggunya. Lu cepat tanda tangan, cepat diproses, lu juga tenang. Toh pada akhirnya lu akan beli juga. Teman-teman, closing. Ini cara buka pikiran orang untuk PPH. Nangkap sampai sini? Jadi Anda tulis aja umur dia, sampai umur Anda cover, Anda tanya, kalau menurut lu dari ini sampai ini, lu masuk rumah sakit terus, habisnya segini, lebih apa kurang? Yang Anda tulis adalah premi dikali 20, karena 20 adalah masa pembayaran premi. Sesimpel itu. Kalau Anda mau membuat dia tahu bahwa PPH itu aset gitu. Teman-teman, apa bedanya sekarang ilustrasinya gini? Anda bayangin kartu PPH kita hitam. Anda bayangin itu ATM. Oke? Coba Anda bayangin setiap bulan Anda masukin duit di situ 1,5 juta. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Kan sama kan? Kan ATM. 1,5, 1,5, 1,5. So 20 tahun Anda taruh duit di situ berapa sih? Kan 360 juta. Makanya kan benar ilustrasi saya. Kalau lu merasa ketika lu sakit, habisnya kurang dari 360 juta selama 20 tahun ini, ya lu nggak usah ikut lah. Sesimpel itu. Tapi kalau lu mikir, ya benar juga ya, begitu sakit pasti lebih dari 360 juta. Lah yang ngapain lu taruh sendiri di BCA gitu loh. Lu taruh aja di Prudential dan lu ditukerin sama ATM ajaib, judulnya PPH Plus. Kenapa ajaib? Karena pada bronze A minimal adalah limit tahunannya 2 miliar, limit boosternya 8 miliar. So berapa nilainya? 10 miliar. Lu gila nggak? Lu baru bayar 1,5 juta, lu dikasih ATM isinya 10 miliar. Lu bayar bulan kedua 3 juta, lu punya ATM isinya 10 miliar. Teman-teman buat dia membayangkan bahwa ATM atau kartu PPH Plus itu harta dia. Oke? Nah, sesimpel itu. Sekarang kita akan bahas tentang critical illness. Bagaimana cara kita membuat dia paham bahwa critical illness itu sebuah aset. Teman-teman, kita masuk di level asking kan? Kita tinggal tanya gini, contoh nih. Kok, rumah lo ini keren ya? Belinya kapan kok? Oh, 2016 misalnya. Wah hebat. Piruan kok rumah ini? 5M. Wah keren. Bayar lunas gue ya. Luar biasa. Dia akan berkata, ngawur nyicil lah. Nah, tapi kita puji lagi. Ya tapi lu pasti ngambil cicilan pendek lah. Paling udah lunas. Dia akan ngomong, enggak aku ambil cicilan 15 tahun. Ting. Apa itu? Cicilan dia masih ada 10 tahun ke depan. Loh, teman-teman, ingat sekali lagi orang Indonesia hobinya mencicil. Apalagi kalau KPR. Kenapa ya? Karena memang lebih menguntungkan dengan cicilan. Ya, selain lebih murah karena dia nganggap cicilannya ini punya duit nggak harus di rumah ini aja kan, dia diversifikasi tempat lain, dia juga akan berpikir dari sudut pandang apa? SPT. Kalau dia langsung jreng, wah SPT-nya dia menyala dong, wih orang ini mampu beli rumah 5 miliar kontan, emang lu lapor pajaknya berapa? So teman-teman semuanya ada kaitan. Nah teman-teman Anda mesti ingat bahwa semua cicilan rumah, tanah, apartemen, walaupun di notaris ada tanda tangan untuk polis asuransi, itu hanya mengcover jiwa aja. Bagaimana ketika dia jantung, kanker, stroke? Dan ingat, aktif income loh. Anda ganggu di situ gampang nggak? Ganggulah di situ. Nah, gimana cara Anda buka pikiran soal critical illness? Teman-teman, saya balik lagi di sini ya.
Ini kan saya tadi ngomong kebutuhannya ini. Nah, sekarang coba saya tunjukin ke Anda nih. Ketika Anda ngomongin tentang critical illness, sorry, saya tulis dulu. Ketika Anda bicara tentang HS, Anda kepecah dua, PSS dan PPH. Ketika Anda bicara critical illness, Anda kepecah dua, PCB 88 atau CCB. Ketika Anda bicara life, Anda malah terpecah tiga. Ada Pruwarisan, ada Prucinta, ada Lingtem. Betul? So pertanyaannya, Anda sebagai agent, Anda mesti tawarin yang mana? Teman-teman, kita flashback dulu ya, balik ke hospital. Ketika Anda bicara hospital, teman-teman, Anda harus nawarin ini. Kenapa? Karena orang pakai hospital rata-rata untuk jangka panjang. Kalau kita bicara jangka panjang, PPH itu ujung-ujungnya lebih murah ketimbang PSS. Kenapa? Karena PPH setiap tahun preminya flat. Kecuali memang waktunya repricing. Barulah PPH itu akan loncat preminya. Paham ya? Nah, sedangkan untuk PSS, kapan kita jualan PSS? Oke lah, saya setuju kalau orang hari ini berpikir PSS, oke lah, sementara yang penting punya dulu beli PSS. Oke, saya setuju. Kalau memang kondisimu secara keuangan parah. Tetapi menurut saya, selama keuanganmu itu nggak parah, dan Anda berpikir untuk pakai jangka panjang, percaya saya beliau PPH. Kenapa? PSS ini kan ngikat terus. Anda beli, bayar, hilang. Tahun depan dijamin Anda bisa perpanjang lagi, beli, bayar, hilang. Maksud saya tidak ada nilai tunai. Terus kenapa kalau ada nilai tunai? Ingat toh, kita belajar dari kasus pandemi. Begitu ada masalah yang cukup besar, boom, berapa banyak orang waktu itu kesulitan keuangan. Bayangkan hari itu yang orang-orang punya PPH baru jalan 1 tahun, teman-teman. Bisa lapse loh. Karena belum ada nilai tunai. PSS kan berarti juga bisa lapse kalau udah ada. Tetapi kalau Anda punya PPH, udah jalan tahun ke-5, udah jalan tahun ke-7, pas kemarin ada pandemi pun, Anda nggak perlu bingung. Kenapa? Nggak bayar nggak apa-apa, kan bisa cuti premi dulu. Dengan catatan nilai tunaimu cukup ya untuk biaya asuransi. So menurut saya PPH lebih bagus. Nah, kapan PSS ini bisa dijual? Ya, mungkin Anda bisa jual PSS ini di karyawan yang dibayari oleh perusahaannya. Ya, saya mau beliin karyawan saya. Ya, saya akan nawarin dia PSS lebih bagus. Kenapa? Karena karyawan ini belum tentu ikut saya selamanya kan. Nah, kalau dia ikut di bawah 10 tahun, lebih untung beli PSS, teman-teman, lebih murah. Ya. Tetapi yang kedua, contoh yang dekat-dekat umur 70. Ya, dekat 70. Dekat 70 tahun kalau Anda mau hemat, Anda boleh beli PSS dengan catatan ya. Ini dengan catatan. Anda berpikir bahwa mungkin resiko sangat dekat. Ya, patokannya PSS lebih murah sama PPH itu kalau pemakaiannya kurang dari 10 tahun. Nah, kalau anaknya berpikir, mama saya walaupun 70, saya jamin masih bisa sampai umur panjang kok. Ya udah, Anda mau beli PPH silakan. Ya, keputusan di Anda. Tapi intinya kunci beda PSS dan PPH adalah kalau makainya di bawah 10 tahun, PSS lebih menguntungkan karena lebih murah. Ya. Secara definisi produk, PSS, PPH sama. Secara definisi produk, PCB dan CCB sama. Bedanya cuma di Prutop. Secara definisi produk, PW, PC, Lingtem sama, yaitu meninggal dunia. Ya, nggak usah bingung. Oke. Sekarang PCB dan PW. Teman-teman, Anda kan fokusnya jualannya critical illness. Yang Anda jual itu kan critical illness, bukan jualan nama produk loh. Betul? Sekali lagi, saya nulis di sini CI loh. Bukan PCB, bukan CCB, CI. Jadi ketika Anda hari ini sudah ketemu masalahnya, CI-nya ini 400, ini kurang besar, Anda kepingin nambahkan, misalkan ya, Anda kepingin nambahkan 3M. Teman-teman, 3M ini udah nggak usah bingung, ini apa ini ya. Anda desain aja PCB 5 tahun, teman-teman. Nasabah pasti lebih hobi, lebih seneng, bayarnya pendek, dan duitnya dijamin kembali gitu, tahun ke-20. Betul nggak? Itu kan ciri semua orang. Bayarnya pendek, dan 20 tahun duitnya dijamin kembali. So, dia kayak orang titip duit. Bahkan kalau nggak diambil tahun ke-20, bertumbuh terus kan PCB. Dan ketika ternyata sehat sampai umur 88, UP-nya juga cair. Jadi dia punya pembelian PCB itu udah pasti dipegang tangan gitu loh. Udah nggak pusing-pusing.
Tetapi konsekuensinya karena luar biasa kayak gitu, pasti preminya lebih mahal ketimbang yang lain. Ya, saya kasih contoh, preminya mahalnya segini. Teman-teman, ketika Anda bikin proposal 3 miliar, PCB 5 tahun preminya sekian, nasabah gak kuat bayar, Anda ubah jadi PCB 10 tahun. Preminya lebih pendek, lebih murah. Selisih berapa? Selisih 40%. Ya, jadi dia drop 40%. Jadi kalau misalkan PCB 5 tahun 100 juta per tahun, maka PCB 10 tahun sekitar ya 60 juta per tahun. Lebih murah kan? Tapi kan tujuannya tetap di sini. Paham ya? Yang dirubah itu konsep barangnya. Ya. Nah, teman-teman kalau memang sudah closing ya sudah beres. Tapi kalau ternyata 10 tahun pun masih nggak kuat bayar, Anda bisa geser lagi kemana? CCB. Dengan rentang kurang lebih bikin termnya 20 tahun. Teman-teman, preminya langsung drop lagi banyak. Tetapi tujuan dia untuk beli 3M terpenuhi. Sekali lagi, saya mau ngajarkan Anda bukan bingung jualan PCB atau CCB. Yang dijual adalah critical illness. Dan kita melihat bahwa masyarakat umumnya pasti kepingin beli itu yang bayarnya murah, yang bayarnya sebentar, bener nggak? Karena kalau terlalu lama dia nganggap kayak hutang. Waduh, beban ya, cek suwi nih ya bayarnya, betul nggak? So kita bikin sengaja 5 tahun dulu. Enak toh bayar pendek, bayangin ya, bayarnya pendek. Setelah itu sudah selesai kan, di cover terus sampai umur 88. Kalau umur 88 sehat, UP-nya cair. Loh, enak toh? Kalau ternyata tengah jalan tahun ke-20 ke atas, kepingin dibuyarno, nggak sidong, nggak mau lanjut, wis duit premimu loh, kembali auto plus bunga malah, dapat lebih. Enak nggak? Enak. Tapi konsekuensi preminya mahal. Kalau nggak bisa bayar, turunin 10 tahun. Kalau nggak bisa bayar, baru CCB. Nah, ketika Anda ngomongin CCB di sini, jadi gampang. Kalau Anda sudah ngurutin step by step kayak saya ya, habis jualan ini nggak mampu, jualan ini nggak mampu, Anda waktu jelasin unit link ini, jadi gampang ngomongnya. Kenapa? Ngomongnya cuma gini, dihafal ya. Oh, ini lihatan. Ini sekarang yang paling terakhir nih. Lu tetap dapat critical illness 3M. Fokus di UP ya. Lu tetap dapat critical illness 3M. Tapi hari ini cicilan lu cuma 20 juta. Tadi yang PCB 5 tahun kan 100. Ini CCB cuma 20. Tapi konsekuensinya ya kok, gara-gara ini murah, premi yang lu bayar ini, lu jangan berharap break even point lu ya. Lu jangan berharap duit lu kembali ya. Nggak bisa. Lu bayar premi di sini hanya untuk kumpulin nilai tunai. Di mana nilai tunai ini akan berguna ketika kamu cuti, nggak bayar premi, kamu diproteksi. Ayo dihafal, tulis ya. Premi yang lu bayar ini membentuk nilai tunai, di mana nilai tunai ini berfungsi untuk backup ketika kamu cuti premi. Nilai tunai itu berguna untuk menjaga proteksi tetap berlangsung. Tulis, itu penting banget loh. Ya, so orang akhirnya paham gitu loh. Kemarin beli mahal, bukan kemarin, tadi dikasih ilustrasi PCB Cingli jadi mahal. Kenapa? Ya karena duitnya dijamin balik, makanya mahal di depan. Tetapi ketika beli CCB, kenapa kok bisa murah? Ya karena memang konsekuensi seperti itu. Teman-teman, kenapa kita nggak bisa jamin kembali? Karena kita menggunakan fixed income fund, yaitu obligasi. Dan secara proyeksi yang bisa achievable, ingat ya, tetap menggunakan kata-kata proyeksi. Proyeksi yang achievable adalah 7%. So, nggak mungkin dengan bunga 7%, return 7%, bisa membuat nilai tunai itu bisa kembali. Nggak mungkin. Apalagi savernya dinolin. Dengan harapan supaya bayar murah kan. Teman-teman, kenapa kok saya suruh Anda fokus di sini? Kenapa? Karena ini adalah aset. Anggap ya, sekali lagi CI ya, sekali lagi seluruh manfaat asuransi yang kita beli adalah aset. So hari ini kita lagi mikirin gimana cara nyiptain aset ini gitu loh. Apakah menggunakan PCB 5 tahun, apakah menggunakan PCB 10 tahun atau menggunakan CCB. Kepentingan nasabah bukan beli ini, kepentingan nasabah adalah mempunyai aset sebesar 3 miliar.
Anda closing orang bukan jualan nama produk. Anda closing orang jualan kebutuhan dia. Dan secara perhitungan Anda menghitung kebutuhannya dia adalah 3 miliar. So Anda fokus gimana caranya orang ini bisa dapat 3 miliar dengan cara yang mana gitu loh. Lah kalau kebetulan orang soge yang kamu prospek, ya hokimu dapat PCP 5 tahun. Kalau dia nggak mampu apa? PCP 10 tahun. Nangkep ya? Ini yang mau saya ajarkan hari ini. Jelas? Nah teman-teman gimana cara Anda membuat orang ini sadar bahwa ini sebuah aset? Gampang, Paul. Ya, kembali kayak tadi. Contoh ya. Contoh aja. Misalkan nih, nanti Anda sesuaikan dengan proposal ya. Contoh misalkan dia bayar 100 juta selama 5 tahun. PCP kan. Berarti total bayar 500 juta. Teman-teman, cara Anda buktikan bahwa ini harta. Kita cuma ngomong gini loh. Hafalin ya. Habis ini diketik. Ayo semua ketik. Tulis-tulisnya gini. Bro, ada rumah 3 miliar dijual cuman gopek. Lu mau beli nggak? Ini saya contohnya pakai angka ini lihat. Anda sesuaikan dengan proposal. Ingat kalimatnya. Contoh ya, ayo tulis. Ada rumah harga 3 miliar cuman dijual 500 juta. Itu pun boleh dicicil 5 tahun. Lu mau ambil nggak? Ayo tulis, saya tunggu. Tulis. Ada rumah senilai 3 miliar dijual cuman 500 juta. Itu pun boleh cicil 5 tahun. Lu mau nggak? Ayo, tulis supaya Anda hafal. Ya, nanti Anda sesuaikan dengan proposal sendiri ya. Kalau proposalnya ketemunya premi cuma 50 juta, berarti Anda ngomongnya apa? Bro, ada rumah 3 miliar cuman dijual 250 juta. Itu pun boleh cicil 5 tahun. Lu tertarik nggak? Itu caranya. Ya, yang mau ikut instruksi saya nulis, ya bagus. Yang tetap daplek nggak mau nulis, ya sudah. Saya nggak ngerti Anda mau nyapa. Ya. Nah, teman-teman, ketika Anda ngomong gini, dia pasti akan ngomong, yo mau lah. Sopo sih nggak mau. Nah, teman-teman perhatiin. Anda harus tahu bahwa orang beli properti. Ini jangan mencontohkan properti seakan-akan dia beneran mau beli, mau dipakai loh ya. Ini properti yang tujuannya investasi. Paham ya? Kita bicara tentang investasi. Teman-teman, orang beli itu pilihannya 2. Pertama KPR, kedua cash. Kalau dia cash, dia keluar 3M. Kalau dia KPR, mungkin akan menjadi 4,5 sampai 5M. Betul? Kalau dia beli tunai, 1:1. Kalau dia cicil kena bunga, 4,5 sampai 5M. Teman-teman coba bayangkan. Kalau dia tunai, 3M dibanding 500, 1:6. Kalau dia tunai, saya ambil contoh 5M, 1:10. So, kalau hari ini Anda ketemu nasabah yang mengatakan, misalkan ya, ini saya bisa ngomong gini karena nasabah saya ngomong gini, Bi, tapi aku tuku oma 3M, ambil aku tuku jiwa 3M nangkon, ya lebih cuan oma lah, dia ngomong gitu. Loh kok bisa aku bilang, coba saya pikir, aku saiki tuku oma 3M, 20 tahun, 30 tahun mana pasti oma aku mana, Pak? Gak mungkin diem tok. Terus, lalu aku mati saiki yo cengli Pak Cuan. Lalu aku gak mati-mati. Aku lo cek yakin Pak, 20 tahun mana pasti cek hidup. Ngomong gitu deh. Terus aku langsung ngomong, bro, kamu kalau beli rumah gitu misalnya ya, kita investasi ya. Lu kira-kira tunai apa cicil? Cicil, oke. Anggap 3M jadi 5M. 1:10. Berarti dengan uang yang sama, bukan duit ini loh ya. Pakai duit ini, tak beli no UP di sini. Berarti 3 tak kali 10, 30M. Terus aku tanya sama temanku, kapan rumah 3M akan menjadi 30M? Menurutmu rumah 3M dalam 20 tahun iso nggak 30M? Ingat loh, 3M jadi 30M, itu semua masih prediksi, masih perkiraan, bisa cuan, bisa rugi, bisa nggak nyampe. Nyampe pun dodole setengah mati. Itu saya ganggu kayak gitu. Tetapi hari ini begitu lu tanda tangan sama aku, lu kasih aku duit 5M, lu dapat UP 30M bro. Cuan mana aku tanya. Nah, so di sini yang pelajaran yang kita terima apa? Seringkali orang itu hanya membayangkan UP hari ini dibandingkan dengan nilai rumah, di mana UP tidak bertumbuh, rumah bertumbuh. Ini yang salah. Anda harus apple to apple-nya adalah menciptakan rumah ini menggunakan dana berapa. Sedangkan UP ini dananya berapa.
Nah, kalau dana ketemu dana diekuivalenkan, disamakan, disetarakan, Anda tentu dapat pengali yang lebih banyak dong. Disitulah kita bicara tentang leverage. Ya, kenapa saya selalu ngomong bahwa asuransi itu adalah asuransi adalah salah satu the best investment in the world. Nah, itu jawabannya, ya, karena dia sangat tinggi leverage-nya. Oke, nah, jelas ya. Demikian pula dengan jiwa, teman-teman. Anda pertama kali nawarin jiwa, Anda tentu PW dulu 5 tahun. Teman-teman mau perwarisan, mau percinta, mau lintem, judulnya sama, apa? Mati dapat berapa? Itu aja kan. Betul ya, saya nggak akan bicara tentang spek khususnya, Anda nanti bisa pelajari sendiri. Saya kayaknya punya flyernya juga kan. Contoh ya, ini sekilas ya, kalau Anda mau pelajari bisa masuk ke kelas khusus life cover. Saya nggak akan cerita itu. Perwarisan ini kan kalau meninggal dapatnya apa? 5% ditambah dengan warisan booster. Percinta kalau meninggal yang keluar apa? UP jiwa ditambah nilai tunai yang dijamin. Lingtem kalau meninggal yang keluar apa? UP jiwa ditambah dengan nilai tunai yang ada. Ya, so kembali lagi ke sini. Kebutuhan dia adalah beli 10 miliar. Contoh. Anda desain dulu PW 5 tahun, teman-teman. Keluarnya premi segini. Mampu beli nggak? Ingat loh, kita fokus bagaimana menciptakan 10 miliar. Itu dulu. Kalau dia punya uang kaya, ya dia pasti ambil yang PW 5 tahun. Kenapa? Paling irit secara total. Tetapi memang besar di depan. 5 tahun tok beres. Orang kaya nggak suka panjang-panjang. Betul? Dan luar biasanya, perwarisan ini juga punya nilai tunai terjamin. Ditambah dengan cash booster. Itu kurang lebih 20 tahun ke atas. Duitnya sudah standby kalau seandainya dia tengah jalan kepingin membatalkan polis ini. Wes, males perpanjang, wes. Loh, duitmu balik lagi gitu loh. Malah lebih-lebih. Enak toh? So teman-teman, ini produk tradisional. Ya, Edwin, perwarisan sama Procinta, sama PCB, ini tradisional. Artinya apa? Ini ya, saya jadiin satu. Kalau kita bicara tradisional, artinya apa? Bayarnya dijamin cuma sekian tahun, nilai tunainya dijamin sudah ada sekian, itu sudah disebutin semua. Nah, kalau ternyata premi ini nggak kuat, baru Anda turunin PW 10 tahun. Ya, preminya langsung turun sekitar 40%. Contoh kalau ini 100 juta, di sini jadi 60 juta. Nah, jadi murah kan? Ya, kalau tetap nggak kuat bayar lagi ya, seperti yang tadi saya ajarkan, Anda pindah ke Procinta. Ini kan saya bikin urut. Procinta ini, Anda tahu sendiri kan, dia akan turun lagi 20%. Dari yang ini ya, dari yang 40% dia turun 20%. Jadi dari 60 jadinya berapa? Potong sekitar 20, 40 juta. Bayangin ini 100 juta, 60 juta, 40 juta preminya. Teman-teman, Procinta punya konsekuensi produk apa? Hanya bayar 10 tahun. Oke. Tapi juga diproteksinya hanya 20 tahun. Tapi ada jaminan ketika proteksi habis 20 tahun, duitmu dikeluarin 110%. Nah, kita bisa ngomong konsekuensi produk ini dengan gampang. Kenapa? Coba perhatiin ya. Kita kembali lagi ke PW dan PC. Ketika PW saya jelasinnya gimana? Ko Ivan enak loh ini, bayarnya cuma 5 tahun, tapi Koko di cover sampai 99. Wis gak bingung lagi, Bu. Bayar 5, cover 99. Enak tuh ngomongin. Tapi karena duit gak kuat bayar, baik di 5 dan di 10, dia tak kasih tahu, kok ada sih lebih murah. Tapi nggak bisa cover 99. Covernya 20 tahun tok. Oke nggak? Nangkep sampai sini maksud saya? Teman-teman, orang akan gampang mencerna perbedaan PW dan PC 99 dengan 20 tahun. Karena Anda sudah bacakannya urutan. Yang sampai 99 lebih mahal, cengli toh. Tapi yang 20 tahun lebih murah. Nangkep ya maksud saya? Nah, kalau ternyata Procinta pun masih nggak mampu, Anda bisa geser ke yang terakhir yaitu Lingtem. Ini turun lagi 60%, teman-teman. Jadi 40 juta potong 25, kurang lebih cuma 15 juta. Gila nggak? PW 5 tahun 100, PW 10 tahun 60, PC 40 juta, kena Lingtem jadi 15. Bayangkan 100 jadi 15 juta. Bayangkan. Sama-sama demi 10M, dari 100 turunnya sampai jadi 15 juta. Jadi dropnya dari sini ke sini itu bisa sekitar 80%. Tapi wajar. Enak ya murah po Lingtem. Hati-hati. Konsekuensi Lingtem apa?
Anda bikin termnya kurang lebih 20 tahun dari umurnya dia. Dia kudu repot perpanjangan. Betul ya? Hati-hati loh, kudu repot perpanjangan. Dia nggak bisa berharap preminya duit balik. Ingat konsep unit link berkata bahwa premi untuk bayar nilai tunai untuk ditinggal ketika lu cuti premi, proteksi bisa jalan. Karena nilai tunai itulah yang dipakai untuk motong COI. Anggap ya. Nah, sampai di sini mungkin ada nasabah terus tanya gini, loh berarti duitku pasti hilang dong di unit link. Yo nggak mesti. Tergantung kamu ninggal noe waktu duit berapa. Saya kasih contoh ya. Ini contoh polis-polis saya, teman-teman. Nih. Saya punya unit link ya PGB atau PSGB nilai tunai 100 juta. Biaya asuransi saya 1 bulan itu 6 juta, 1 tahun itu 6 juta. Karena 1 bulannya 500.000. Teman-teman, kalau saya kelola dengan bunga dengan return fixed income fund yang kurang lebih 7%, proyeksinya itu make sense, maka return saya atas nilai tunai ini sekitar 7 juta kan. Lah kalau saya punya COI 1 tahun 6 juta, return saya 7 juta, duit saya 100 turun apa enggak? Enggak. Disitulah orang harus pandai mengontrol nilai tunai pada unit link. Bayar premi yang panjang dulu ya, supaya nilai tunainya berkembang dulu. Baru setelah itu Anda boleh tinggalin. Selama belum gede jangan ditinggal. Nanti duitmu nyusut. Contoh. Lah kalau misalkan nih ya, saya rubah ya. Anggap aja nilai tunai saya baru 40 juta. Biaya asuransi saya 500.000 per bulan, berarti 6 juta per tahun. Saya kasih di fixed income fund return kurang lebih 7%. Berarti kurang lebih dapat bunga 3 juta. Bunga 3 juta, potongan 6 juta. Duit ini nyusut, pelan-pelan nyusut. Betul nggak? Nah itulah yang terjadi di unit link. Jadi sekali lagi, kalau unit link konsekuensinya memang murah, tapi repot. Perpanjangan lah, nilai tunainya nggak bisa diambil full kembali auto lah, seperti itu. Ya, nah teman-teman kita sudah belajar sekarang dari REMS. Sekarang yang terakhir, perhatikan gambar saya lagi. Lihat ya. Oke, coba Anda lihat. Anda di sini, ini sasaran. Sasaran Anda punya kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau anaknya 1 loh. Kalau anaknya 3 beda lagi. Ya, ini belum termasuk mertua, bobo, kungkung, papa, mama belum termasuk loh. Ya, teman-teman saya mau tanya. Anda ketemu dia, pilihannya cuma 2. Closing dan atau rekrut. Kenapa? Karena ujungnya adalah bisnis. Karena ujungnya adalah AAD. Kok bisa? Coba perhatikan. Kalau Anda bisa melakukan cara yang saya ajarkan ini, mungkin Anda akan closing. Tetapi kalau Anda merasa kesulitan closing, dia nunda kayak, pending kayak, dan lain sebagainya, Anda koordinasi sama leader Anda ya. Kalau Anda sudah merasa berat untuk closing, cepat direkrut. Kenapa? Dapat bisnis. Nanti saya akan ceritakan setelah saya hapus gambar ini. Tetapi kalau Anda bisa closing beneran, puji Tuhan, jangan lupa untuk direkrut juga setelah itu. Kenapa? Teman-teman perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Keluar. Nah, ini pernah saya share kemarin, saya share lagi. Ya. Anda, AAD, dan AD. Kalau Anda berpikir bisnis ini selesai di sini, Anda salah. Bisnis ini selesai ketika Anda menjadi AD dan mencetak banyak AD. Barulah Anda kaya. Dan ini bisa terjadi 2022, ini terjadi 2023, ini terjadi di 2024. Cukup pendek, sangat gampang banget. Perhatikan baik-baik. Ini cuma butuh 300, ini cuma butuh 900. Teman-teman, satu rumah yang tadi kita bicara, kalau hanya untuk premi 2,5 juta, alias 30 juta API, ya, ini saya ngomong versi unit link loh. Ini pasti capai. Kenapa? Tadi saya udah gambar ada 3 orang. Tapi kalau Anda closingnya pakai tradisional, tambah ngeri. Nggak bakalan 2,5. Sekali beli Prucinta aja, sekali beli PCB aja udah premi berapa? Bayari 5 tahun tuh, pasti Anda bayarnya cukup besar dong, bener nggak? Ya kan?
Anda ketemu orang jualan perwarisan, udah pasti dapatnya premi gede. Nah, sekarang yang saya mau tunjukkan tuh gini loh. 300 dibagi 30, itu cuma 10 rumah. So, Anda sekarang bikin list nama. Siapakah 10 orang ini? Pilihannya lu closing, kemudian lu rekrut. Lu nggak bisa closing, lu rekrut. So, orang yang dinama ini adalah orang yang punya uang, orang yang jelas butuh proteksi. Kan gara-gara Anda melakukan review, dia pasti jadi butuh proteksi kan? Betul? Bayangkan, punya uang, butuh proteksi, pasti beli. Pilihannya cuma dua, beli lewat Anda, ya, atau beli diri sendiri. Nah, ini menarik nih. Apa maksudnya beli sendiri-sendiri? Teman-teman, saya sudah ngomong kalau Anda ketemu orang, Anda push untuk Anda bisa closing, beli lewat Anda. Tetapi kalau Anda gagal push untuk closing, suruh dia beli sendiri, alias apa? Rekrut. Jadikan tim. Saya tinggal sekarang lagi bayangkan, kalau Anda beneran pakai cara saya ini, maka yang terjadi adalah tahun depan, ketika Anda sudah menjadi AAD, ketika Anda AAD, Anda punya 10 teman yang 3 bulan ini Anda rekrut. Coba bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka juga melakukan persis seperti yang hari ini kamu lakukan. Hanya follow you. Kalau mereka ini 10 saya kali 500 juta, ini sudah 5 miliar. Kalau ada pesimis saya anggap 300 lah, 10 kali 300. Ini 3M. Berapapun angka ini, Anda capai untuk jadi AD. Hak Anda adalah 22,5%, saya ingetin sekali lagi. Duit berapa teman-teman? Duit gede. So, ini yang mau saya sampaikan ke Anda. Ya, sebagai penutup, kemarin malam saya sempat bercanda di beberapa grup. Saya ngomong kayak gini, saya bacain ya. Ini bercanda tapi beneran banget gitu loh. Ya, kemarin saya nulis di mana? Oh ini. Nah, kalimatnya gini teman-teman. Ada orang malam-malam datang nemui saya, ya. Terus dia ngomong gini, saya mau ngajak kamu kongsi bisnis, dijamin nggak bisa rugi, karena kamu nggak perlu store modal, kamu cuma nurut aja, mau mengerjakan setiap hari. Tentang caranya, nanti kamu akan diajari oleh orang yang sudah expert di bisnis ini. Jadi kamu pasti punya skill. Terus teman saya ini mempresentasikan ke saya, wih ternyata ada jaminan teman-teman. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya pasti mendapatkan income ratusan juta per bulan. Nah, teman-teman, kasih saya saran dong. Saya mesti gimana? Ambil tawaran ini apa enggak? Teman-teman, Anda tahu enggak? Bukankah yang saya ngomong ini adalah bisnis prudensial? Bukankah Anda masuk prudensial dijadikan partner bisnis, kongsi? Betul? Bukankah Anda di sini nggak pakai modal? Bukankah Anda sudah diajari oleh orang yang expert di bisnis ini? Bukankah presentasi peluang bisnis kita sudah mengatakan di bawah 3 tahun Anda pasti mendapatkan income di atas seratusan juta? Betul? So pertanyaan saya adalah apa yang membuat Anda untuk ragu, apa yang membuat Anda tidak totalitas mengerjakan ini? Ya, jadi pesan saya, ya semoga Anda jadi pintar jualan dan menjadi jembatan untuk cepat beresin 3 bulan ini bisa jadi AAD. Ya, bukan sekedar AAD, tapi AAD yang punya tim. Ya, bukan cuma tim 3, 4, 5, tapi minimal 10. Karena menurut saya sangat masuk akal untuk kejar 10 orang itu. Ya, ingat loh, Anda ini newcomer sebagai agent. Edwin, ingat loh, kamu ini newcomer. Temenmu itu ada banyak, saking kamu belum nyoba satu-satu. Hari ini sudah saya kasih jurus. R yang tadi itu, yang saya kasih jurus, itu harus kamu lakukan. Dan ingat, rasa empatimu, bayangkan kalau dia itu sampai nggak punya terus ya apa? Ya,
Saya rasa rekamannya saya cut sampai di sini. Nanti kalau ada yang butuh rekaman, bilang aja. Saya akan kirim supaya Anda bisa mengulang. Ya, kita lanjutkan dengan Q&A aja.